Halo semua, selamat datang di channel Pemburu Komisi. Di depan saya saat ini sudah ada Kijang LGX FV 2000cc tahun 2003. Jadi dalam video kali ini saya akan sedikit mereview kondisi mobilnya dan juga berbagi pengalaman pakai mobil ini selama kurang lebih 1 bulan ya. Sebelum kita mulai videonya, yuk kita cek dulu penampakannya. Langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum saya memulai videonya lebih detail, jadi saya mau cerita sedikit ya. Mobil ini baru sekitar 1,5 bulanan lah dibeli sama teman saya. Sebenarnya ini mobil teman saya, cuma karena saya juga sering pakai dan sering naik mobil ini, jadi saya bisa menceritakan pengalaman selama sebulan pakai mobil ini juga sih. Ini teman saya dapat mobil ini di Purwakarta seharga 65 juta ya, 65 jutaan. Dan mobil ini warnanya silver ya, seperti teman-teman yang bisa lihat sendiri, mobil ini warna silver. Yuk langsung aja kita mulai dari lampunya dulu ya. Ini kondisi lampunya udah agak sedikit kusam, ini tinggal dipoles aja udah bisa bagus lagi. Ke tengah ada grillnya ini ke bawah, ini ke bawah, bukan yang ke samping begini, yang ini yang model ke bawah. Itu ada lambang Toyota. Ini ada lampu sebelah kiri, berikut lampu sennya. Di bawah ada fog lamp. Ini mobil ini platnya Purwakarta. Kalau untuk kondisi bodi masih kaleng, mesin masih kaleng, fender masih kaleng, pintu kiri masih kaleng, pintu kiri belakang juga masih kaleng, ini pintu belakang masih kaleng. Nah kalau yang ini udah dempul ya, lumayan tebel ini dempulnya. Pintu kanan belakang masih kaleng, pintu kanan depan juga masih kaleng, fender depan ini juga masih kaleng. Kalau untuk bodi ya masih sekitar 90% masih kaleng, cuma bagian belakang kanan itu aja yang udah keisi dempul. Kalau untuk kondisi mobilnya, ini kemarin di handle pintu ini kemarin sebenarnya ada list chrome, cuma kan chrome-nya udah jelek, udah kotor, makanya dilepas. Tapi ternyata ini kan dulu pernah dicat ulang, jadi sama tukang catnya variasi yang di sini nggak dicopot, jadi ngecatnya itu cuma ditutup sama variasinya. Jadi ini masih kelihatan cat lamanya masih kelihatan. Jadi besok sih kemungkinan akan dicat ulang ini ya, buat nyamain sama warna yang di sini. Mobil ini juga udah ada tambahan, ini nggak tahu ini tambahan atau bukan, tapi yang jelas di bawah sini itu ada pijakan kaki aslinya, cuma ini dikasih tambahan kayak set kit gitu ya. Ini
penampakan mobilnya dari samping. Kalau untuk talangan udah karena ini mobil udah pernah dicat total, pasti talangannya juga udah nggak ori sih. Nah ini ada roof rail karena racknya udah dicopot. Ini mobilnya dari belakang. Nah kita cek dulu ya minusnya. Kemarin itu minusnya setahu saya kaki-kakinya bunyi. Ini kaki-kakinya bunyi. Kemarin udah mau sempat ke bengkel, cuma belum belum sempat dikerjain karena penuh. Sama ini juga minus nih kalau menurut saya. Jadi kalau mau buka pintu belakang, handle-nya kan ketutup plat nih, jadi harus dimasukin tangannya ke sini, buka, baru bisa dibuka pintu belakangnya. Ini harusnya platnya di sini nih, di dalam sini, jadi nggak ngeganggu buat buka pintu. Itu termasuk minus menurut saya, karena harusnya dirubah posisinya. Sebenarnya kalau untuk mobil ini masih standar banget ya. Cuma kalau menurut saya per depannya ini udah udah dipotong kayaknya. Mobil ini kelihatan agak pendek. Kalau untuk eksterior paling minusnya itu aja. Yang kalau untuk lecet hampir nggak ada lecet sebenarnya ini mobil. Lanjut ke interior. Kita masuk ke interiornya. Kalau interior minusnya lumayan banyak. Door trim semuanya kotor rata. Ini kotor, sebelah kemudi juga kotor, belakang semuanya kotor karena ini kan bludru ya. Door trim semuanya kotor. Kalau untuk jok covernya masih lumayan rapi, lumayan bagus. Ini penampakan di dalam. Terus sama ini. Nah ini kisi-kisi AC. Ini udah mulai nggak rapi. Ini udah mau copot. Ini harus diganti atau dibenerin. Mungkin bisa dibenerin ya. Mungkin itu aja kalau untuk kondisi mobil ini. Lalu pengalaman saya pakai mobil ini itu gimana ya? Kijang LGX itu mobil karena ini mobil gede, jadi kalau menurut saya yang saya suka itu kaki-kakinya. Kaki-kaki mobil ini enak banget, hampir mirip Innova untuk kaki-kaki mobil ini. Terus yang saya suka juga karena mobilnya gede, jadi kelihatan gagah sih. Ini kalau ganti pelek ring 16 model celong atau gitu pasti lebih sangar mobil ini. Yang saya suka lagi itu kita ke bagian belakang. Saya suka konfigurasi joknya ya. Jadi untuk tahun 2003 joknya ini udah bisa dimaju mundurin yang di belakang. Terus yang di tengah ini dia bisa rebah banget ya. Kalau Avanza gitu kan paling cuma segini, itu udah paling rebah. Nah ini dia benar-benar bisa rebah sama kayak Innova. Saya senang kalau model jok-jok yang seperti itu. Nah yang saya nggak suka di mobil ini itu, sebentar, ada berapa ya kemarin ya. Yang pertama posisi mengemudinya ini
kurang ergonomis kalau menurut saya. Jadi setirnya ini agak naik. Kalau setirnya bisa agak diturunin, itu kalau menurut saya pribadi lebih nyaman ya. Tapi kan rasa berkendara setiap orang kan beda-beda. Kalau menurut saya itu. Untuk ukuran tahun 2003 fiturnya juga udah lumayan lengkap. Ini udah electric mirror ada. Terus di sini juga power window lengkap. Depan sisi kanan driver itu auto. Ini untuk buka tutup kunci, central lock. Nah, kalau untuk di tombol di setir belum ada tombol ya, masih polos. Ini setirnya mirip-mirip Avanza kalau nggak salah. Ini juga ada lighter untuk ngecas. Ini wiper belakang tombol seperti ini. Ini lampu hazard. Nah ini yang saya nggak suka nih. Saklar AC-nya itu masih model geser ya. Ini untuk kipasnya, ini untuk temperatur masih model geser. Saya kurang suka ini. Ini adalah laci penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC tengah, sama kisi-kisi AC sebelah kiri. Head unit juga udah double din. Ini juga saya kurang suka, bagasinya kecil. Cuma ini aja. Kalau di Innova kan ada di sini, ini ke atas, sama yang di bawah. Cuma kenapa di bawah sini nggak dikasih bagasi? Padahal ada space loh ini buat naruh bagasi. Nah ini yang menurut saya juga bagus. Ini cup holder praktis, bisa dua, bisa di sini sama di sini. Lalu ada laci penyimpanan tertutup. Ini lumayan gede di sini laci penyimpanan tertutupnya. Oh iya, ini juga saya sebenarnya nggak suka nih tuas persnelingnya. Tuas persnelingnya itu gimana ya? Kalau di Toyota itu kayak jauh-jauh gitu loh. Jadi kalau posisi pengemudi saya kan agak ke belakang ya. Jadi kalau pas gigi 3 gitu ngeraih buat ngeraih tuas persnelingnya itu agak jauh. Ini menurut saya kurang suka. Kalau agak mundur ke sini kan lebih enak ya di sini gitu. Posisinya di sini. Kalau ini kan pas gigi 1 kan kelihatan jauh banget gitu kan. Berasa jauh banget ini. Nah itu saya nggak suka. Lanjut kita ke kap mesin yuk. Kita cek kap mesinnya. Ini kondisi mesinnya. Nah kalau untuk mesin saya nggak tahu ya, ini mirip seperti, maksudnya kode mesinnya sama seperti Innova atau enggak. Cuma ini sama-sama 2000 cc. Innova kan yang bensin juga 2000 cc. Nah ini udah heavy, udah injeksi, ini injektornya. Nah yang saya nggak suka itu sebenarnya di sini kipasnya ini masih ngikutin putaran mesin. Jadi kalau mesinnya putarannya kencang, kipasnya juga ikut kencang. Kalau mobil-mobil sekarang kan dia udah misah ya, jadi kipasnya itu punya elektrikal sendiri, jadi nggak ngikutin putaran mesin. Ini saya juga kurang suka sebenarnya. Kalau untuk kondisi mesin masih bagus, cuma harus di salon mesinnya karena kotor. Apron juga masih utuh, nggak ada keriting. Apronnya utuh, nggak ada keriting. Ya, kita banyak orang juga bilang kalau LGX 2000 itu bensinnya boros segala macam. Tapi ya kalau menurut saya pribadi itu tergantung
kapasitas atau daya beli dari orangnya masing-masing ya. Kalau mereka punya duit ya itu termasuknya nggak boros kalau mereka punya duit. Kalau mereka duitnya ya ngepres atau mohon maaf pas-pasan gitu ya, mungkin bisa boros. Karena kalau menurut saya ini kan kemarin mobil ini kita dapat di Purwakarta, teman saya dapat karena emang mau dipakai sendiri kan, pakai di Purwakarta, tepatnya di Waduk Jatiluhur. Nah kita bawa pulang ke Jogja, ke daerah Gunung Kidul itu untuk bensin habis sekitar 370-an. Misi pertama itu di Cikalong. Jadi di sana udah ada bensin sebenarnya, paling bangsa 100.000 atau ya paling 100 ribuan lah isinya dari awal. Isi di mana namanya? Ngisi di Cikalong itu 270. Dan itu bisa sampai rumah, bisa sampai Jogja. Cuma ya bawanya RPM-nya nggak tinggi-tinggi banget sih. Maksudnya paling RPM 2000 sampai 3000, nggak sampai RPM 4000. Tergantung gimana kita ngatur RPM sih, boros atau enggaknya mobil kalau menurut saya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan tentunya subscribe agar channel ini selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.